Umat yang terkasih, mari kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Kita mengambil saat hening sejenak. Umat Tuhan, di Minggu Prapaskah 4 ini, marilah datang kepada Tuhan yang berbelas kasih. Bukalah hidupmu bagi Tuhan yang penyayang. Berdoalah di hadapan Tuhan yang penyabar. Puji dan muliakanlah Tuhan, Sang Maha Tabib yang memulihkan. Kebaktian ini berlangsung oleh karena pertolongan kita. Ialah dari Tuhan. Dialah Sang Pencipta langit dan bumi, yang cinta kasih-Nya atas kita kekal selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sebagai orang percaya, kita rindu mengalami pemulihan dari hukuman dosa, supaya relasi kita dengan Tuhan, ciptaan lain, sesama, dan diri sendiri dapat kembali utuh. Namun, pemulihan itu kadang sulit dirasakan. Kita cenderung mengandalkan pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Padahal, semakin kita mengandalkan diri sendiri, semakin jauh kita dari anugerah Allah.
Marilah membuka diri dan hati kita di hadapan Allah. Biarkan Allah melihat kedalaman hati kita. Kita berdoa. Umat dipersilahkan mengambil saat hening, mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tahu, kami berdiam saat menyadari bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan dan tutupi. Allah yang Maha Benar, kami tertunduk saat menginsafi bahwa terkadang kami terlalu mengandalkan hikmat dan kemampuan kami daripada bersandar pada anugerah-Mu. Allah yang Maha Kudus, kami tersungkur mengakui bahwa hidup kami tidak akan pulih tanpa rangkulan dan belas kasih-Mu. Ampuni kami ya Allah, tegurlah dan koreksilah kami untuk kembali pada jalan dan kehendak-Mu. Pulihkan kami ya Allah, supaya hidup kami menjadi terang yang menyaksikan kasih dan karya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita. Dengarkanlah seruan Yeskiel 18 ayat 21 sampai ayat 22. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus nama
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita memohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa menerima dan menghayati sabdanya dengan baik. Mari kita berdoa. Di hadirat-Mu ya Tuhan, kami nyatakan syukur kami untuk sebuah pengampunan dalam wujud berita anugerah yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Tentu itu menjadi pijakan yang indah ya Tuhan, untuk kami boleh semakin teguh berjuang di jalan Tuhan. Memasuki minggu-minggu Prapaskah pada saat ini, kami boleh semakin dekat dengan hadirat Tuhan. Kami boleh semakin dekat dalam perjuangan mewujud nyatakan kehendak Tuhan. Betapapun kami harus menghadapi terkadang penderitaan, terkadang situasi yang tidak nyaman, bahkan situasi yang tidak aman. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa minggu ini adalah minggu yang baik untuk kami boleh kembali menghayati anugerah pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam kesediaan menjalani kehidupan yang baru, kami akan membaca dan mempergumulkan sabda Tuhan. Oleh karena segala keterbatasan dan kelemahan kami dalam memahaminya, kiranya kuasa Roh Kudus dengan kuasa penuh, dengan otoritas yang penuh, menguasai hati dan akal budi kami. Sehingga kami dapat menerima jalannya pemberitaan sabda Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bacaan kita hari ini terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tentu bacaan ini tidak asing bagi kita, ya, karena bacaan ini sebenarnya adalah sebuah bagian dari perikop yang berkisah tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ia seorang Farisi, ia seorang pemuka umat, tetapi ia juga siap untuk menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Saya akan bacakan ayatnya demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Ini adalah sebuah sapaan yang sangat khas, sapaan yang selalu diungkapkan oleh rekan penatua Firmanda Trimermana di dalam sepanjang proses
menjadi penatua di GKI Sepanjang, dalam beberapa kesempatan untuk boleh memimpin PA, memimpin persekutuan doa, atau bahkan acara ngopi, atau juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Selalu mencoba untuk menyapa dengan sebuah pertanyaan, bagaimana kabarnya? Saya berharap, tentu kita semuanya berharap, bukan hanya ketika menjadi penatua, tetapi bahkan ketika sudah ditapiskan sebagai pendeta. Yang telah dilaksanakan pada hari Senin yang lalu, pada tanggal 8 Maret, menjadi sebuah momentum yang sungguh luar biasa gitu ya. Percakapan di gerejawi dilaksanakan dalam suasana pertama kali PMK online. Kemudian dalam acara peneguhan pun juga demikian. Karena ada banyak rekan-rekan yang hadir juga secara online gitu ya. Nah, jemaat sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mengawali sebuah babak baru karya layanan. Kita bersyukur sebagai bagian dari jemaat GKI Sepanjang pada khususnya, tetapi juga jemaat GKI pada umumnya. Ada anak Tuhan yang dipakai, yang diperlengkapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ini berarti bahwa ya hari ini berarti ya mungkin ini khotbah saya sebelum kalau tugas sebagai pendeta konsulen tentu sudah selesai kemarin ketika penatua Firmanda sudah ditapiskan sebagai pendeta. Namun sekaligus ini menjadi khotbah terakhir begitu ya, dalam artian ya masih dalam kerangka tugas konsulensi yang harus saya selesaikan di bulan Maret ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, dipulihkan dari pagutan dosa. Dipulihkan dari pagutan dosa. Saya hendak mengawali perenungan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pertanyaan itu kira-kira berbunyi demikian. Bagaimanakah caranya supaya kita bisa mengetahui kedewasaan iman seseorang? Bagaimanakah caranya supaya kita bisa melihat dan mengetahui kedewasaan iman seseorang atau kualitas iman seseorang? Apakah kita bisa menilainya dengan cara melihat frekuensi ia di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan gereja? Ketika ia aktif sebagai jemaat yang datang gitu ya, dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah, persekutuan, biston, bahkan mungkin pembinaan ia hadir. Bahkan mungkin bukan hanya sekedar hadir, tetapi terlibat sebagai pelayan-pelayanannya. Apakah dengan melihat frekuensi kehadirannya dan melihat frekuensi pelayanannya, kita bisa mengatakan, wih, imannya sudah dewasa sekali. Kualitasnya, kualitas iman yang jempolan. Apakah kita bisa mengukurnya demikian? Atau mungkin yang kedua, ketika kita mencoba untuk melihat dan mengamati bagaimana aktivitas kesehariannya, bukan hanya terkait dengan aktivitas gerejawinya, bukan hanya terlihat di dalam sepanjang kehidupannya di gereja, tetapi dalam kesehariannya, di tengah-tengah keluarganya, ketika bersikap terhadap anak-anaknya, ketika bersikap terhadap orang tuanya, atau bahkan mungkin ketika bertindak, ketika ngobrol dengan saudara-saudaranya, ketika beraktivitas dengan lingkungan yang ada di sekitar. Apakah ketika kita melihat seluruh kegiatan-kegiatan yang ia lakukan secara kasat mata, maka kita akan mengatakan, wah, kualitasnya jempolan. Ya kan? Imannya sudah sangat dewasa, sudah sangat matang. Ya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali sebagian kita akan mengatakan, ya bisa dari itu. Tetapi beberapa ahli psikologi itu akan mengatakan, ketika seseorang sedang berada di dalam situasi yang kritis, ketika seseorang sedang berada di dalam situasi kehidupan yang sulit, ketika seseorang sedang berada dalam sebuah keadaan harapannya tidak kunjung terwujud, angen-angenannya itu tidak segera terjadi. Ketika ia sedang dihimpit oleh sebuah persoalan, bahkan ketika ia sedang menghadapi situasi yang genting dalam hidupnya,
pada waktu itulah kualitas imannya, kedewasaan pribadinya itu akan mulai nampak. Jemaat sekalian yang dikasih oleh Tuhan, rupa-rupanya ungkapan ini sungguh ada betulnya. Dan seringkali itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang akan diuji oleh situasi dan keadaan untuk kemudian nampak aslinya, otentik adanya. Inilah yang sebenarnya juga sedang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Salah satu bacaan leksionari kita hari ini di dalam Bilangan pasalnya yang ke-21 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa bangsa Israel ini sedang dari lembah Hor, mereka mengelilingi Edom untuk kemudian bersiap menuju kepada Laut Teberau. Ia harus berjalan berkeliling begitu. Tetapi kemudian dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, maka dikatakan mereka tidak tahan hati. Lalu mereka menunjukkan kekesalannya kepada Allah. Mereka menunjukkan kekesalannya kepada Musa. Dan apa yang dikatakan? Mereka tidak tahan hati. Lalu mereka melawan kepada Musa dan melawan Allah. Ayatnya yang keempat. Dan mereka mengatakan, Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Lihat, di sini tidak ada roti, di sini tidak ada air. Dan kami sudah muak, kami sudah bosan dengan mana yang setiap hari dikirimkan oleh Allah. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ada sebuah visi yang sangat besar. Mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Itu harapan mereka, itu mimpi mereka, dan Tuhan mewujud nyatakannya. Tetapi ketika mereka sedang berhadapan dengan situasi yang sulit, mereka harus berjalan di padang gurun, mereka harus berhadapan dengan situasi yang tidak berkecukupan. Mereka sudah lupa harapannya, mereka sudah lupa visi misinya, bahkan mereka berontak terhadap Musa, dan mereka berontak terhadap Allah. Apakah benar mereka tidak mendapatkan makan? Mereka dapat. Apakah benar mereka tidak mendapatkan air? Mereka dapat. Ada daging dikirimkan lewat burung dara. Ada roti yang dikirimkan. Tetapi mereka masih berontak. Kenapa? Karena mereka tidak tahan hati. Yang lain memahami. Karena mereka terbelenggu oleh sebuah keserakahannya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi situasi-situasi kritis itulah kemudian tidak jarang hati yang sudah dirasuk oleh emosi, hati yang sudah dirasuk oleh kejengkelan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang serakah. Mereka jatuh di dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Mereka jatuh di dalam dosa. Ya. Dan akhirnya Allah pun mengirimkan ular-ular tedung sebagai sebuah penghukuman. Jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dari narasi ini kita melihat bahwa seringkali manusia, seringkali kita jatuh di dalam sebuah dosa. Oleh karena kita tidak mampu, tidak sabar dalam menghadapi situasi dan keadaan. Oleh karena kita tidak mampu mengendalikan harapan dan keinginan kita. Tidak mampu mengendalikan keegoisan kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang serakah. Lah kalau sudah terbelenggu oleh keserakahan itu, apapun menjadi halal. Apapun menjadi dirasa sah untuk dimiliki. Betapapun itu digunakan dengan cara-cara yang keliru. Betapapun itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu, itu berarti manusia sudah mulai terjatuh di dalam kuasa dosa. Kuasa dosa itu tidak hanya mencoba. Kuasa dosa itu tidak hanya ngiming-ngimingi gitu ya, membuat kepingin di awal. Tetapi dosa itu akan menjadi sebuah kuasa yang membelenggu, yang terus membelenggu diri kita, yang terus membelenggu umat manusia untuk semakin jauh daripada Tuhan. Dan bukankah seringkali kita merasakan antara batas yang halal dengan yang tidak halal, batas antara yang baik dengan yang jahat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan yang melawan kehendak Tuhan, itu rasa-rasanya kan tipis. Dan manusia seringkali berada pada area abu-abu ini. Dan di dalam area abu-abu ini seringkali apa yang salah bisa menjadi betul, yang betul bisa menjadi salah. Terbelenggu oleh kuasa dosa. Akibatnya, manusia berada di dalam penghukuman Tuhan.
Manusia berada di dalam sebuah teguran-teguran Tuhan. Manusia berada di dalam sebuah penghukuman. Tujuannya apa? Ya supaya sadar. Tujuannya apa? Ya supaya kembali berbalik. Maka ketika umat Tuhan berseru-seru kepada Musa, tolong berdoalah kepada Tuhan, selamatkanlah kami. Kemudian Tuhan menyuruh Musa, buatlah patung ular tembaga. Siapapun yang dipakut ular tedung dan melihat, maka ia akan dipulihkan. Dan betul, siapapun orangnya yang sudah dipakut ular, ketika mereka mau melihat patung itu, mereka merasakan kehadiran Tuhan, mereka merasakan pertolongan Tuhan. Dan bukankah ini menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah simbol bahwa Allah terlebih menghendaki keselamatan, bukan kebinasaan. Dan ini berarti juga sekaligus menjadi sebuah tanda bahwa Allah berkenan memberikan pengampunan. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang sama ketika Tuhan atau ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus. Ketika berbicara tentang sebuah semangat kehidupan yang baru, engkau harus dilahirkan kembali supaya engkau bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Engkau harus dilahirkan kembali di dalam roh. Nah, dikatakan di dalam ayatnya, Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Seseorang akan selamat ketika mereka mengalami kelahiran kembali. Seseorang akan selamat ketika mereka mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya. Dan ini disampaikan oleh Kristus kepada Nikodemus, seorang Farisi yang begitu fasih dan taat dengan Taurat Tuhan. Ketika berbicara lebih lanjut itulah ketika kemudian Yesus menegaskan bagaimana keselamatan yang daripada Allah itu adalah sebuah karya keselamatan yang otentik, yang sempurna. Ia mengingatkan sebuah narasi yang sangat dekat, yang sangat mereka pahami. Bagaimana Allah menyuruh Musa membuat patung ular tembaga. Supaya setiap orang yang mengalami pakutan ular sebagai penghukuman Tuhan itu, mereka kemudian bisa mengalami pemulihan. Hari ini memang bagian ini tidak ingin mensejajarkan antara patung ular itu dengan Yesus. Tentu bukan. Tetapi paling tidak ada sebuah pesan, ada sebuah makna ketika orang mau taat kepada Tuhan, lalu mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan. Ada anugerah keselamatan, dibebaskan dari kuasa dosa. Di dalam ayatnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Narasinya, endingnya itu sebenarnya sama. Orang-orang Israel yang dipakut ular tedung, akhirnya mereka bisa selamat karena melihat. Dan di sini pun orang-orang yang kemudian mau percaya kepada Kristus, ujung-ujungnya apa? Selamat. Tetapi ada sebuah perbedaan makna di sini. Kalau yang pertama dikatakan, kalau mereka mau melihat, itu dari bahasa Ibrani wara'ah gitu ya. Kalau mereka mau melihat patung ular tembaga itu, mereka akan sembuh, sekadar melihat. Tetapi yang kedua, dikatakan apa? Barang siapa yang percaya, pistewon. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka ia akan mengalami sebuah pembaruan hidup. Bahkan mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bukan hanya sekadar hidup bebas dari bisanya ular tedung tadi, hidup yang saat itu, tetapi hidup kekal, hidup yang sepenuhnya. Bukan hanya sekedar melihat, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Setiap manusia yang ada di dunia ini
pernah merasakan dosa, dan bahkan mungkin masih terbelenggu oleh kuasa dosa itu. Mencoba untuk bangkit, mencoba untuk keluar, nyatanya masih jatuh. Mencoba untuk terus berjalan di dalam terang Tuhan, nyatanya lebih suka pada kegelapan. Kuasa dosa yang bisa mengantarkan manusia kepada kebinasaan yang kekal. Tetapi Yohanes 3 ayat 15 dan 16 menegaskan, ada cinta kasih Tuhan yang menolong kita. Ia mengirimkan Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan tadi dengan begitu indah, sebab Allah mengutus anaknya ke dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kalau hari ini kita bersama-sama masuk di dalam masa-masa Prapaskah, kehadiran Kristus ke tengah-tengah dunia, bukan hanya kita saksikan lewat peristiwa sukacita Natal. Kehadiran Kristus yang disambut dengan begitu berhikmat. Orang-orang Majus, gembala-gembala, Elizabeth, Zakaria dan Elizabeth, atau juga oleh penduduk yang lain. Tetapi sesungguhnya Kristus memberikan Sang Putra itu, Ia mengaruniakan karya keselamatan di dalam sebuah penebusan yang tidak mudah, yaitu di atas kayu salib. Entah berapa kali kita menyaksikan film Passion of the Christ gitu ya. Ketika kita mencoba untuk melihat bagaimana perjalanan Via Dolorosa itu. Ketika perlahan namun pasti kita coba dibantu untuk memahami bagaimana penolakan, bagaimana ketidakadilan harus ia terima, bagaimana siksa sebelum disalib, bahkan ketika harus memikul salib dan sampai di Bukit Golgota. Ada derita yang begitu dalam, ada sakit yang begitu perih yang ia alami. Dan entah sudah berapa kali kita semuanya menyaksikan dan kita meneteskan air mata. Apa makna air mata itu? Bukankah kemudian kita akan mengatakan bahwa di salib itu memang ada sengsara dan pedih, tetapi juga ada keagungan cinta kasih yang menyucikan dan menguduskan kita. Barangkali kita akan mengatakan, di balik setiap derita dan lara yang ia sedang terima, tetapi ada keagungan kuasa yang menolong dan menebus kita. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada anugerah Tuhan yang begitu besar. Ketika menyaksikan anugerah itu, kita kemudian nangis, kita kemudian hancur hati, tertunduk lesu di hadapan Tuhan. Nah, di dalam penghayatan yang demikian itulah, kemudian kita bukan hanya sekedar merasakan anugerah Tuhan, tetapi kita merasakan sebuah semangat untuk membaharui hidup kita. Kita sudah dibebaskan dari pakutan kuasa dosa, kita siap untuk memasuki kehidupan yang baru, hidup sebagai anak-anak terang. Jadi, semangat pertobatan itu bukan berangkat dari apa. Ada orang yang kadang mengatakan begini, loh kenapa kok bertobat? Wis sorok. Kalau melakukan kejahatan, kalau melakukan dosa, itu rasanya berat. Aku kapok. Aku sudah tidak mau mengulangi lagi. Baru kemudian datang di bawah salib Kristus. Semangat pertobatan itu bukan berangkat dari kapok tadi. Tetapi sebenarnya semangat pertobatan itu berangkat dari sebuah ungkapan syukur. Menyaksikan penderitaan di atas kayu salib itu menegaskan betapa berharganya saya ini. Yang sudah dikasih oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan berangkat dari rasa syukur itu, kita siap untuk menjalani hari-hari kita yang baru. Kita menemukan otentisitas diri kita di dalam kerapuhan kita yang syarat dengan dosa. Tetapi sekaligus kita menemukan sebuah semangat untuk mengalami sebuah transformasi diri. Siap meninggalkan kegelapan masa lalu. Siap meninggalkan godaan-godaan kuasa dosa masa lalu. Dan siap untuk menemukan formasi yang baru di dalam kehidupan kita. Berjalan di dalam terang. Berjalan bersama dengan Kristus. Di dalam sukacita yang penuh dengan kemuliaan. Itulah cinta kasih Tuhan yang menolong kita untuk menjadi pribadi yang otentik. Kalau rapuh ya akui rapuh. Kalau salah ya akui salah. Kalau berdosa ya akui dosa. Melihat salib Tuhan kita akan menangis. Ada sebuah karya cinta kasih yang begitu agung, yang membuka mata kita. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Tetapi juga betapa malunya kita ketika melihat dosa-dosa dan kelemahan kita.
Tapi ketika kita memandang salib, kita pun juga akan menemukan sebuah semangat menjalani kehidupan yang baru yang Tuhan kehendaki. Selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah. Tuhan memberkati. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh mendengar sabda-Mu, ketika kami boleh menerimanya sebagai bagian yang meneduhkan kami, bahkan yang meneguhkan kami, untuk kami boleh menghidupi semangat pertobatan kami, oleh karena kesadaran kami akan cinta kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah anugerah itu boleh kami respon di dalam kesungguhan kami untuk terus menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kesempatan yang baik ini kami mau mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Baik itu mereka yang saat ini sudah sekian waktu berjuang, bergumul dengan kesakitan yang sedang dialami. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang berada dalam perawatan di rumah pribadi. Cinta kasih Tuhan menopang dan menguatkan mereka. Terlebih untuk anggota keluarganya yang dengan setia merawat dan mendampingi, yang dengan penuh hikmat Tuhan boleh menunjukkan cinta kasih yang terbesar, sehingga rekan-rekan anggota keluarga yang sedang sakit boleh ditopang dan dikuatkan. Pun demikian kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul oleh karena kehidupan perekonomiannya. Mereka yang saat ini sedang berjuang untuk kembali bangkit di dalam menata hari-hari mereka. Tuhan memberkati yang sedang dikerjakan. Tuhan memberkati usaha yang sedang dibangun. Bila di sana ada hikmat Tuhan, terlebih ada berkat Tuhan yang mengalir, yang mencukupi. Kami juga berdoa untuk generasi muda kami, mereka yang saat ini harus belajar secara mandiri di rumah, mereka yang saat ini boleh terus memberdayakan dirinya untuk mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi mereka. Ada cinta kasih Tuhan yang menyempurnakan, ada cinta kasih Tuhan yang merancang segala masa depan mereka. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk setiap aktivitas gerejawi kami. Kami bersyukur bahwa setiap minggu kami boleh terus memasuki masa-masa Prapaskah di dalam ketekunan dan kedisiplinan kami untuk berdoa, berpuasa atau berpantang, bahkan bersedekah. Mohon hikmat-Mu, supaya segala rangkaian kegiatan-kegiatan gereja yang sedang ditata, yang sedang dipersiapkan, boleh berjalan untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Bapak Pendeta Firmanda Tim Permana bersama dengan keluarga, Bapak Ibu Penatua, Bapak Ibu staf gereja, bahkan juga Bapak Ibu dan saudara yang terlibat di dalam pelayanan sebagai pengurus badan pelayanan jemaat, bahkan setiap umat-Mu. Biarlah kami boleh berderap bersama, melangkah di dalam karya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Gereja kami ada, gereja kami bertumbuh, gereja kami berkembang untuk menjadi kesaksian
persekutuan, dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Beberapa daerah yang saat ini sedang mengalami musibah bencana alam, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan. Proses vaksinasi sebagai bagian dari salah satu usaha untuk menghadapi pandemi COVID-19. Segala proses-proses yang sedang berjalan, bila mereka yang berhak untuk mendapatkannya, pada waktunya mereka boleh sungguh mendapatkannya. Para pejuang kemanusiaan di garda terdepan, mereka yang saat ini harus terus merawat dan mendampingi pasien, Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan bagi mereka. Tidak ada yang sia-sia dari setiap perjuangan yang ada. Sungguh ya Tuhan, kami menyerahkan dan menaruhkan harapan kami untuk bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau terlebih tahu apa yang saat ini juga sedang digumulkan oleh jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang terbaik menurut pemandangan Tuhan, itu yang Tuhan anugerahkan. Dan sebagai bagian dari jemaat-Mu GKI Sepanjang, kami bersyukur oleh karena kami boleh mendapatkan pendeta penuh waktu atas diri Pendeta Firmanda Tri Permana. Bila kami boleh melangkah bersama-sama, belajar untuk menghayati kehidupan sebagai kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami, yang kami juga sempurnakan dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan telah mengajar dan mengajak kita untuk mengalami pemulihan darinya. Karena itu, marilah kita syukuri perbuatannya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 14 mengatakan, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya." Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja atau mengumpulkan dalam amplop dan menyerahkan ke kantor gereja saat jam kerja. Umat juga bisa mempersembahkan dengan metode QR. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan,
Sucikan, kuduskan persembahan yang berasal dari kemurahan-Mu Tuhan. Layakkanlah persembahan kami Tuhan. Inilah ungkapan kasih kami, ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan ini untuk kebaikan, baik di gereja kami, di lingkungan gereja kami, bahkan untuk sesama kami. Tuhan, layakkan seluruh persembahan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sesamamu. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Senantiasa bersiap dan jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosana, 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 amin. Kebaktian Minggu Prapaskah 4 telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.